Super Sentai yang pertama beredar di Indonesia adalah Dai Sentai Google 5. Akan tetapi, serial Super Sentai tersebut justru beredar lewat media kaset Betamax yang terkenal di kalangan anak-anak generasi 80-an yang dikenal dengan Google 5. Namun Google 5 tidak ditayangkan di televisi Indonesia. Super Sentai yang lahir di era tahun 70-an sendiri justru mulai tayang di TV Indonesia tahun 90-an. Dari puluhan Super Sentai, hanya beberapa serial saja yang ditayangkan. Nah, buat kalian yang belum tahu, berikut deretan Super Sentai yang pernah tayang di Indonesia. Kosoku Sentai Turbo Ranger. Kosoku Sentai Turbo Ranger adalah Super Sentai yang pertama kali tayang di TV Indonesia dengan judul Pasukan Turbo. Turbo Ranger sendiri pertama kali tayang di Jepang pada tahun 1989 dan merupakan seri Sentai pertama di era Heisei. Pasukan Turbo beranggotakan 5 orang, 4 pria dan 1 wanita. Setiap anggota diasosiasikan dengan satu warna, yaitu merah, hitam, biru, kuning, dan merah muda. Mereka bertugas untuk mengalahkan suku Boma. Pasukan Turbo dulu tayang di RCTI sekitar tahun 1994 setiap sore hari. Yang pernah nonton Pasukan Turbo pastinya baper melihat video ini karena kalian pasti teringat masa kecil. Choujou Sentai Life Man. Serial Choujou Sentai Life Man adalah serial Super Sentai yang terdiri dari 49 episode dan merupakan hasil produksi bersama Toei dan TV Asahi. Life Man mengisahkan para pelajar sekolah elit bernama Academia melawan mantan pelajar yang juga sahabat mereka yang berkhianat dan bergabung dengan organisasi jahat Volt yang bekerja sama dengan Alien Guilds. Masa tayang Super Sentai ini di Jepang mulai tanggal 27 Februari 1988 sampai 18 Februari 1989. Di Indonesia, serial ini ditayangkan pada tahun 1996 dengan nama Life Man yang ditayangkan oleh stasiun televisi SCTV. Sayangnya, SCTV tidak menayangkannya sampai habis. Gosei Sentai Dai Ranger. Dai Ranger adalah serial Sentai ke-17 dan tayang pertama kali di Jepang pada tahun 1993, namun baru tayang di Indonesia sekitar tahun 2001 dengan judul Star Ranger, yang mana lagu pembukanya juga disulih menjadi bahasa Indonesia. Star Ranger ini menggunakan tema bela diri Cina, di mana cara bertarung mereka juga mempunyai ciri khas yang kuat dan setiap anggota disimbolkan dari nama hewan seperti naga, merak, hingga macan. Berkisah tentang pasukan Star Ranger yang melawan para pasukan Gorma yang mencoba menguasai dunia. Dai Ranger diadaptasi sebagai musim kedua Mighty Morphin Power Rangers produksi Saban. Oh ya, Star Ranger dulu tayangnya di RCTI setiap minggu pagi. Ada yang pernah nonton serial ini? Ninja Sentai Kaku Ranger. Sama seperti Dai Ranger, Ninja Sentai Kaku Ranger juga pernah tayang di RCTI setiap minggu pagi dengan judul Ninja Ranger di awal tahun 2000-an. Kaku Ranger pertama tayang di Jepang pada 1994 dan merupakan Sentai pertama yang bertema ninja. Openingnya juga menggunakan bahasa Indonesia saat tayang di RCTI, dan anak-anak kelahiran 1990-an saat itu gemar ikut bernyanyi saat acara Ninja Ranger mulai tayang. Seri ini juga diadaptasi sebagai musim ketiga dari Mighty Morphin Power Rangers. Choriki Sentai Oh Ranger merupakan seri Sentai ke-18 dan lagi-lagi RCTI yang menayangkannya di Indonesia sekitar tahun 2002 setiap hari Minggu pukul 10.30 dengan nama Oh Ranger. Sedangkan di Jepangnya tayang pada tahun 1995. Oh Ranger memiliki tema legenda Mesir kuno dan punya jalan cerita yang cukup seru. Oh Ranger memiliki kisah tentang pasukan Oh Ranger yang berperang melawan pasukan Emperor Bakusun yang mencoba menumpas manusia bumi dan menggantinya dengan mesin. Oh Ranger diadaptasi menjadi Power Rangers Zeo oleh Saban dan menjadi seri keempat Power Rangers yang ceritanya masih berhubungan dari sebelumnya.
Gekiso Sentai K-Ranger. Gekiso Sentai K-Ranger tayang di Jepang pertama kali pada tahun 1996 dan di Indonesia ditayangkan oleh RCTI sekitar tahun 2003 dengan judul K-Ranger. K-Ranger beranggotakan 6 orang, 3 pria dan 3 wanita. Seperti biasa, setiap anggota diasosiasikan dengan satu warna, yaitu merah, biru, hijau, kuning, merah muda, dan putih. Serial ini berkisah tentang para ranger dengan kekuatan Car Magic yang harus melindungi bumi dari para pasukan alien Bosoku yang ingin menghancurkan bumi. Sedangkan untuk versi Saban, serial ini diadaptasi menjadi Power Rangers Turbo yang tayang di Indosiar. Denji Sentai Mega Ranger. Denji Sentai Mega Ranger disiarkan oleh RCTI dan tayang sekitar tahun 2004 dengan nama Mega Ranger dan sejauh ini menjadi Super Sentai yang terakhir tayang di RCTI. Bertema game, Mega Ranger menjadi seri Sentai ke-21 dan dirilis pertama kali di Jepang pada tahun 1997. Serial ini mengisahkan para Mega Ranger melawan pasukan iblis bernama Neji Regia yang dipimpin oleh Dr. Heinelar. Nah, seri ini diadaptasi menjadi Power Rangers in Space yang lucunya tayang lebih dulu di Indosiar. CQ Sentai Five Man. Indosiar sekitar tahun 2001 memilih menayangkan seri Sentai yang lebih lawas, yaitu CQ Sentai Five Man, di mana seri ini merupakan seri Sentai ke-14 keluaran tahun 1990. Selain Indosiar, RCTI juga pernah menayangkan serial ini. Anggota Five Man adalah 5 kakak beradik berprofesi sebagai guru sekolah dan merangkap menjadi Five Man untuk menumpas monster-monster jahat yang merupakan pasukan Zone Empire yang mencoba menyerang bumi. Seri ini tidak diadaptasi oleh Saban. Chojin Sentai Jetman. Inilah seri yang sering disebut sebagai salah satu Sentai terbaik karena ceritanya cukup berat dan sedikit kelam, bahkan terbilang kurang ramah untuk anak-anak, terutama pada plot persaingan antara Black Thunder dan juga Red Hawk. Jetman sempat tayang di Indosiar. Seri ini menjadi seri yang terakhir yang tidak diadaptasi menjadi Power Rangers karena Sentai yang berikutnya, yaitu Zyuranger, diangkat oleh Saban menjadi Mighty Morphin Power Rangers. Seiju Sentai Gingaman. Seiju Sentai Gingaman adalah serial tokusatsu Super Sentai yang diproduksi oleh Toei di Jepang mulai tanggal 22 Februari 1998 sampai 14 Februari 1999. Sementara di Indonesia ditayangkan oleh stasiun TV Indosiar dengan judul Cosmic Ranger pada tahun 2006. Sedangkan untuk versi adaptasi dari Saban adalah Power Ranger Lost Galaxy yang malahan tayang lebih dulu di Indonesia yang juga disiarkan oleh Indosiar. Cosmic Ranger beranggotakan 5 muda-mudi yang bertugas untuk melindungi bumi. Mereka merupakan 5 anggota yang terpilih untuk menjadi Gingaman untuk berperang melindungi bumi dari serangan pasukan bajak laut angkasa yang bernama Balban yang dipimpin oleh Kapten Zahab. Uchu Sentai Q-Ranger. Setelah sekian lama tidak ada Super Sentai yang tayang di Indonesia, akhirnya pada tahun 2019, RTV berinisiatif menayangkan Super Sentai yang masih terhitung baru, yaitu Uchu Sentai Q-Ranger yang bertemakan luar angkasa. Q-Ranger sendiri merupakan Super Sentai yang memiliki anggotanya terbanyak, yaitu 9 orang. Mereka mengemban tugas untuk melindungi planet bumi dari organisasi kejahatan bernama Dark Matter yang mencoba menguasai alam semesta.
Nah, itu dia Super Sentai yang pernah tayang di Indonesia. Manakah yang pernah kalian saksikan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.